3, 2, 1. Halo selamat. Bukan selamat malam. Benar, 100. Saya di bawah bayang-bayang Panji Revolusi. Oh. Oke, kita bisa lanjut. Halo semuanya, saya Armin Bel. Saya Daeng Irman. Kita adalah tuan rumah untuk podcast Syekh Golino. Oke, podcast saya Golino yang pertama ya. Ini. Oke. Dan kali ini kita akan bicara tentang project terbaru Syekh Golino, Baku Sayang web series ya. Kemarin sudah tayang di YouTube saya Golino, ada 4 episode tambah dengan video behind the scenes yang terakhir 2 minggu lalu kurang lebih. Jadi masih dalam rangkaian Baku Sayang itu kita bikin podcastnya. Podcastnya sendiri adalah salah satu konten yang akan selalu ada. Kita bicara tentang project kita sendiri. Di episode selanjutnya kita juga punya rencana untuk ajak tamu-tamu yang lain. Iya. Yang akan hadir dalam podcast kita ini ada beberapa tim yang kemarin terlibat di web series Baku Sayang. Kemudian juga ada tamu di luar tim yang adalah orang yang akan memberikan komentar seberapa baik sebenarnya pekerjaan dari teman-teman ya. Oke. Kita juga tim kan? Kita tim sukses kita. Oh, bukan. Tim sukses nanti Tim dulu. sukses untuk web series itu. Oh, tim sukses web series ya. Saya pikir tim sukses untuk Pilpres. Belum. Masih panjang ya. Dan langsung saja tamu kita yang pertama adalah siapa tamu pertama? Ada contekannya. Tamu pertama, apa itu new normal? Oh bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Oh iya, new normal. Sebelum tamu kita datang, kita bicara dulu. Indonesia sudah masuk ke fase new normal untuk COVID-19, kenormalan baru, kebiasaan baru. Manggarai juga akan masuk dan ya mau tidak mau kita harus benar-benar mengenal dengan siapa kita berinteraksi. Ya. Tapi kalau masuk ke ruang publik jangan lupa menggunakan masker. Kalau yang ini kan ruang kita ya. Ini ruang kita. Ruang kita. Jadi kita sudah baku tahu lah Dan kemana. Baku Sayang. Baku Sayang. Oke. Ngomong-ngomong soal Baku Sayang, kita langsung panggil tamu kita yang pertama. Dia adalah siapa tadi? Penanggung jawab kita, Penanggung jawab kita ya. Ibu Ketua. Ketua Segolino. Ketua tim penggerak Segolino. Ketua Bukan. Penggerak Segolino. Kita ucapkan selamat datang. Tepuk tangan. Nanti kasih efek tepuk tangan ya. Ya. Ini enaknya duduk bagaimana? Coba diukur jaraknya dulu. Bukan begini, harus begini. Oh begini ya? Baik, tamu pertama kita adalah Claudia Febriana Junadut. Beberapa tahun terakhir dia adalah ketua komunitas Syekh Golino. Di proyek ini dia jadi apa? Oh, kita Apa yo? penanggung jawab. Penanggung jawab. Benar, 100. Penanggung jawab. Penanggung jawab project web series. Karena kedepannya kita kan ada banyak sekali project-project yang akan launching. Saya tuh gemes sama Kamin dan Om Daeng dari tadi. Hai Om Daeng. Halo Saya Kamin. harusnya hai dong. Saya datang sih. iya. Hai, Kan hai. belum, kan Oh belum. kita ya? masih perkenal. Oh, maaf, Ya. maaf Pak. Silakan duduk. Maaf Pak. Hai, selamat malam. Iya, selamat Oke. malam. Terima kasih Kamin. Sudah Oh, hai iya, saya. iya, salam ya. Selamat datang. Hai, selamat datang. Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama, karena judulnya adalah Baku Sayang di web series dalam 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa ini dibuat? Singkat. Karena kita mau mengedukasi soal pentingnya kita jauh dari virus corona, tapi dengan cara yang tidak terlalu menggurui. Jadinya kita kemas dalam web series ini. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa yang suruh buat ini? Oh iya. Siapa yang Iya, tidak ada yang suruh Om, tapi saya pikir itu perlu diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya ini tidak ada pesan sponsor. Oke. Ini memang benar-benar murni keinginan dari teman-teman saya Golino untuk bagaimana caranya tetap berkarya dengan gayanya kita, tapi itu juga bisa menyentuh banyak kalangan. Selain menghibur, itu juga bisa berguna tuh ke Om. Tanpa sponsor dana dari manapun. Yes, kita tuh disponsori oleh lokasi syuting. Jadi hari itu syuting di mana, jadi rumah itu yang menyponsori. Menyiapkan, oke. Iya. Terima kasih begitu. buat yang punya rumah. Oh ada juga dari Segolino sendiri, Ada. dari Kas Segolino untuk biasa. Ya. Ada kas kita ya. Ada dong, Ada ya? ada. Ada kas kosong kita. Ya adiknya. Ini kertas kosong.
Jadi saya tadi mau cari pertanyaan tapi tidak ada. Oh, saya pikir mau tulis hasil dari kami punya jawaban, Om. Kan kita punya rekaman. Oh iya, baiklah. Gaya. Pertanyaan ketiga, seberapa sulit mengerjakan proyek seperti ini? Seberapa sulit ya? Kalau untuk pakai skala, saya belum bisa kasih skala hitungannya. Tapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama melakukan proyek ini, dari proses persiapan, kemudian proses syutingnya, teman-teman yang edit, sampai waktu penayangannya, itu yang sangat kita rasakan kesulitannya di waktu proses syuting. Oke. Nah, di waktu proses syuting. Jadi dari talentnya sih sebenarnya. Waktu talentnya. Iya, Waktu menyesuaikan. pemainnya Iya, menyesuaikan waktunya. Kemudian juga mungkin karena perbedaan apa ya? Perbedaan. Oh, bukan. Bukan ya? Pilihan politik. Itu lebih tidak lagi. Jadi ada talentnya kita yang sudah sering acting, begitu, sudah sering acting. Tapi mereka tidak berakting dengan lawannya itu bukan orang-orang yang juga Sering acting. iya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya saya tuh hanya mau bilang bahwa ada yang sudah profesional dan ada yang belum. Ya, itu maksudnya, Pak. Itu. Sulit sekali ya? Iya, itu maksudnya. Baru pertama kali depan kamera. Iya, makanya saya penanggung jawab. Kalau tidak saya Atau talentnya mau waktu itu. lebih lama depan kamera mungkin. Oh, bisa ya, jadi supaya sengaja ngomongnya di. lebih Saya panjang. tahu editornya kejam ya, jadi saya rasa Bukan, tuh. kalau yang ini tidak diedit ya. Oh yes, Edit. yes. Kita I love bisa the lihat editor. siapa yang gugup, siapa yang tidak. Siapa yang tidak? Saya gugup sekali. Tidak apa-apa, Om, selalu ada pertama kali untuk setiap saat. Macam Oke. kami punya itu juga. Kemudian Segolino itu kan pernah bikin project juga setahun sebelumnya ya. Kalender. Itu kalender untuk bumi. Bisa Maaf, saya berasa rumah sendiri. Yang ini. Yang ini ya. seberapa sebentar. kalau mau dibandingkan, ini pertanyaan keempat. Seberapa huru-haranya Segolino kalau bikin kegiatan? Ini penting rasanya ya, karena Ya. Mau dibandingkan per Penting. project atau ya per project. per project? Per Oh, berarti project, iya. membandingkan project kalender ini dengan project web seriesnya. Bisa atau project-project lain. Umumnya teman-teman saya Golino itu ketika menjalankan project, macam juga waktu kita bikin podcast ini, persiapannya tuh mepet-mepet ya. Kalau belum deadline tuh maksudnya kurang greget begitu. Tapi Santai saja dulu ya, santai. iya, macam Om Daeng tadi tuh, iya. Tapi tapi untungnya adalah teman-teman ini tetap bertanggung jawab. Jadi project itu biasanya sudah kita rencanakan jauh-jauh hari, tapi baru dikerjakan di dekat-dekat hari. Dan beruntungnya adalah project bisa tetap selesai dengan baik. Project yang paling dekat sebelum web series ini adalah ini, kalender untuk bumi. Jelas tingkat kesulitannya jauh sekali karena ini kita kerjakan hanya dalam waktu 1 hari dan di tempat yang sama, di satu lokasi. Oke, tapi spot-spotnya beda-beda. Kalau web series itu kan sesuai dengan naskah. Oke. Itu dikerjakan di schedule-nya, di jadwalnya itu 2 hari, tapi ada take adegan tambahan kurang lebih semuanya 1 minggu. 1 minggu itu maksudnya 2 hari di minggu ini, kemudian minggu depan ada bikin berapa lagi. Jumlah harinya 1 Yes, minggu. iya itu Jumlah maksudnya harinya 7 hari, 1 7 hari Pak, 7 hari. 7 hari. Begitu. Ada pertanyaan terakhir? Itu yang dimaksud pertanyaannya. Jawaban itu ya? Iya, Oke. maksud saya karena rata-rata komunitas muda, kita pernah muda sampai sekarang masih muda. Oh iya dong. Saya masih muda. Saya sudah Mudah dibohongi. kepala Oh tidak, saya juga mau apresiasi untuk teman-teman saya Golino bahwa mereka terlihat sangat semberawut, aut-autan, tidak jelas. Tapi kalau mereka dikasih tanggung jawab itu pasti selesai dengan baik. Oke. Ya. Terima kasih hampir. teman-teman saya Golino. Harapan kan kasihan tadi ya programnya tanpa dana terus kan kasihan. Ya kasihan Pak. Daeng menyumbang. Om Daeng mau menangis. Menyumbang berapa? Menyumbang doa saya. Ya. Doa dan cacian, tapi sebenarnya cacian seperti itu yang kita perlukan untuk mencambuk gitu ya. Jadi macam tadi kamera sudah bagus-bagus setnya, Om Daeng datang, oh kayaknya ini kurang simetris deh. Bisa satu Ya, tapi pertanyaan terakhir sebelum diselesaikan, sebelum dia diusir dari tempat Saya mau ini. Mengapa memilih adik kakak? Oke, kenapa memilih adik kakak? yang memerankan web series ini? Ya, saya yakin banyak teman-teman yang sudah tahu bahwa yang berperan di dalam web series Baku Sayang ini semuanya adik kakak kandung. Kandung. Adik kandung. Iya, jadi pertimbangan pertama dari penulis,
Ya. Yang pertama supaya lebih memudahkan, karena kalau masih kita casting lagi cari orang itu akan lebih susah masuk ke dalam karakternya. Itu yang pertama, alasan untuk memudahkan. Kemudian juga di skrip itu, di naskah itu karakternya dibuat sesuai dengan karakter aslinya. Jadi mereka tidak kemarin kalau teman-teman nonton behind the scene, salah satu pemainnya itu bilang bahwa mereka tidak mengalami kesulitan untuk mendalami karakter karena itu karakter mereka sendiri. Mereka lebih ke Kesehariannya mereka yang Iya. seperti itu. Harusnya kan saya yang jawab itu. Iya, terus kenapa tanya ke saya? Saya kan Bukan, penanggung bukan, jawab, ya, Pak. kan penanggung jawab. Iya, benar. Jadi ketika Bapak saya tidak jadi tamu nanti. ketika saya diminta untuk bikin ini, saya pilih yang paling mudah dilakukan. Iya. Nah, kebetulan kan saya Golino, kita sama-sama baru kenal nih. Kalau saya diminta bikin naskah tentang Daeng, saya tahu Daeng mulutnya seperti apa, tinggal diasah ya, transkrip saja. pisau. Om Daeng sudah tirusa jaim depan Ada kamera. Seperti ikan cupang. Soal uang tadi. Oke, thank you. Oh sudah, saya Eh, masih mau omong, Kak, tolong, Kak. Thank you. Tolong. Oh, Sudah selesai, Oh ya? sudah Silakan pulang. diusir. Di Sudah WA saja pulang. kalau masih ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih untuk Kan yang kami sudah tidak nonton. minta omong. Oh iya sudahlah. Oke, Dah. thank you ya. Thank you Bye. ya. Ya, dah. Ya, itu dia penanggung jawab kita. Penanggung jawab kita. Berhenti menatap saya dengan tatapan semesra itu. Kita memang teman dekat ya, seperti teman dekat yang satu ini yang akan kita undang. Oke. Tapi jangan tatapan lah. Siapa dia? Kita butuh posisi tubuh yang lebih resmi ya Lebih ketika resmi. memperkenalkan dia. Seorang ketua adat. Ketua ada. Ketua adat, Pak. Kalau Anda ingin mengetahui the blue side of Ruteng, jadi sisi-sisi birunya Ruteng, dan ingin melihat tangisan-tangisan, Tangisan-tangisan di Kota Ruteng. ya kamu bisa ketemu dengan. Jadi seluruh dokumentasi tentang Ruteng itu Ada ada di dia. di perpustakaan digitalnya tamu kita yang berikut ini. Nah, kenapa kita ajak dia bicara di podcast kita kali ini? Karena Dia meminta saya satu muncul dalam itu frame. tidak usah dikasih Oh, tahu. tidak perlu dikasih tahu itu ya. Kan dia ada bawa oleh-oleh tadi ya. Bukan, kita butuh sekali pendapatnya karena tamu kita yang satu ini sudah sekian lama bergerak di audiovisual di Ruteng. Kemudian dia juga senior kita di Segolo, senior kita. Jadi kita masih muda Kita dan dia masih sudah muda, tua sudah sekali tua. ya. Kelihatan dari Oke, jangan Oke. disebut. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan tamu kita yang ini tentang seberapa prospektif sebenarnya anak-anak muda di Kota Ruteng dalam dunia foto video. dunia visual ya. Ya, karena itu kita panggil. Kakak Imam Mataram. Bukan, itu kan ya. Anda. Kakak Itet. Kakak Itet. Kakak Itet. Tepuk tangan. Kakak Itet. Yang hadir di sini. Kakak Itet. Oke. Kakak Itet. Saya berharap kru bisa menyingkirkan gitar ya karena Saya baru mau bilang tadi. Iya. Boleh ini jadi. jangan. Yang ini tidak perlu ya. Ini hanya properti saja. Properti. Saya berharap topi bisa dibuka mungkin ya. Kebetulan malam ini cukup dingin. Oke. Bukan, saya juga tadi dilarang sama yang urus lighting. Oh, Katanya agak mengganggu. Iya. Oh, backlight ya. Dan mungkin sebelum dimulai gitu, tidak usah repot-repot. Saya membawa minuman sendiri. tidak, kita di sini kopi. Oke, nanti ada kopi lah ya. Tapi jangan di sini. Ted, terima kasih sudah datang malam ini. Malam ya? Ya, kita siarannya malam. Kita siarnya malam. Kita rekamannya malam. Oh, kita rekamannya malam. Bisa Tayangnya disiarkan. 24 jam. Ya, 24 jam. Lagu The Police yang Itet tahu apa ya? The Police apa The Police? Itu kan yang itu anak kita yang satu itu ya. Yang paling saya ingat itu lagu dari The Police itu Burung Camar. Burung camar. Itu Pinata ya. Oke, Tagalung. Daeng, ada pertanyaan buat Itet, Daeng. Pertanyaan pertama. Mau nyumbang lagu? Jangan, kan kita sudah hindari tadi. Oh, tidak ya. Teman-teman, kita memang sengaja mengajak Itet karena di Segolino sebenarnya yang sudah lama sekali terjun di bidang videografi itu Itet. Tapi di proyek Baku Sayang kemarin dia sama sekali tidak dilibatkan. Terutama karena niatnya memang waktu itu memberi ruang yang lebih merdeka kepada teman-teman yang baru. Ted, Ya. ya, Anda, saya sudah seperti Beliau. Anda tidak terlibat di proyek ini, tapi adalah di belakang layar untuk
memberi semacam nasihat spiritual. Siraman rohani. Itu Itet banget kalau nasihat spiritual dan siraman rohani Itet ya, tapi tanpa air mata. Ada komentar soal apa yang dikerjakan oleh teman-teman Segolino? Oke, di produksi kemarin saya diminta untuk membantu di belakang layar. Ya, Nah, lebih tepatnya di departemen audio. audio. Karena Itu departemen di kementerian mana ya? tidak ada Di hubungannya. Kementerian Keuangan dan Audio, Pak. Oh ya, itu Sri Mulyana bukan ya? Oke. Lebih tepatnya di pengadaan beberapa peralatan tambahan untuk Yang ini. ya semacam ini, Ya. tapi mungkin lebih sederhana dari Yang ini. Iya. Karena saya melihat di sebagian besar Sudah jangan nangis. belum. Oke. belum, Di belum, sebagian besar pelaku, saya bilang di pelaku bisnis dan juga pelaku seni ruteng ini sudah mulai banyak sekali. 1 tahun terakhir merambah ke bidang video banyak, cuma dari segi tata visual bagus tapi di audio tidak diperhatikan. Padahal saya berangkat dari sebuah keyakinan bahwa seburuk apapun sebuah gambar video, tapi ketika bisa diimbangi dengan audio yang bagus, itu bisa dimaafkan. Ya, seperti video saya itu bagus sekali audionya. Sebagus apapun, videonya jelek, ya. saya pulang dulu. Sebagus Apa lagi? apapun sebuah tata sinematografi dalam khusus di visual saja, tapi tidak diimbangi dengan audio yang bagus, tetap aja jadi mentah. Jadi saya kayaknya memfokuskan kemarin untuk membantu adik-adik desa Goleno di audio saja. Audio. Nasihat-nasihat spiritual? Itu di belakang layar. Di belakang layar. Layar kedua malah. Oke. Second layer. Ada berapa banyak? Iya. Oh, menggarap ini ya. Itu kan Itet tahu lah pertumbuhannya. Dan seberapa baik sebenarnya progresnya Adeng dan Haris di project kali ini? Sebenarnya pertanyaan ini tidak bisa diajukan sekarang, karena saya melihat di web series Baku Sayang kemarin ini, dia memiliki satu standar sendiri yang mereka buat. Oke. Saya sama sekali tidak mencampuri, Ya. termasuk dari warna, kemudian sudut pengambilan, angle dan lain-lain. Saya tidak campur tangan sama sekali, biarkan mereka berkreasi sendiri. Itu akan menjadi catatan nanti setelah web series ini total selesai. Oke. Jadi tetap kembali, kalau saya lihat sendiri reaksi dari teman penonton, saya tidak bisa bilang bahwa berhasil atau tidak, tapi saya melihat di sini dari segi pesannya sampai dulu. Seperti yang tadi dibilang sama Romo Beben bahwa pesan yang diulang itu bisa mencantol dengan sendirinya. Tapi kembali kepada sisi sinematografi, saya rasa sudah sangat layak untuk ditampilkan. Ya. Nah, Tapi Itet pasti punya catatan-catatan. banyak sekali. Termasuk coloring ya. Yang paling pertama. Jadi teman-teman, Itet ini dulu di Jakarta. Jadi dia mengenal color hijau. Itu tepatnya sebenarnya di Belengga. Oh, dibilang nggak ya? Itu cerita lama. Ya. Jadi makanya dia konsentrasi di coloring. Kan? Ya. Dia sempat ngurus bidang clearing kalau tidak salah. Bukan, itu lain lagi. Memang itu jurusan saya dulu. Oh iya, dia anak ekonomi yang ekonomi. Dan terdampar di Gitu. kehidupan bohemian. Ted, bagaimana sekarang partai politik? Oh jangan ya, jangan. Nah, Bagaimana Golkar? Ted? oh bukan, jangan. Jadi gini teman-teman, saya, kemudian Itet, kemudian Daeng adalah orang yang selalu ngobrol tentang banyak hal, termasuk misalnya bagaimana menumbuhkan dunia kreatif dari apa yang kita tahu. Yang sedang ingin dibangun adalah katakanlah saya menulis naskah dan mau tidak mau saya harus mencari orang yang juga bisa dibantu untuk menulis naskah sehingga tidak sendiri. Kemudian Daeng mengurus sinematografi, dia juga sedang mencari orang yang kira-kira bisa dibantu untuk membangun dunia infografik di Manggarai. Kemudian Itet ini juga mau tidak mau memang harus mencari orang yang bisa melanjutkan tradisinya, tetapi tidak Mengkopi lurus. Iya, tidak mengkopi menciptakan lurus. Itet yang berikutnya. Dia harus punya warna sendiri orang berikutnya. Ya, seberapa percaya diri Itet dari proses pendampingan selama ini, terutama untuk Adeng dan Haris? Untuk sementara di hal-hal teknis dasar, mereka sudah lebih dari cukup. Yang paling pertama itu disiplin ketika sebelum memulai proses pengambilan gambar,
1 hari sebelumnya itu peralatan harus disiap, ready 100% harus. Dan mereka buat ya. Dan itu mereka lakukan. Kita tiga tidak pernah ngomong serius. Terlalu serius ini. Tapi tidak apa. Apa sebenarnya? Tidak apa. Memang agak, teman-teman, memang agak gatal-gatal karena obrolan kita biasanya tidak seperti ini, tapi Ini harus. ini harus dilakukan. Syukur selama 4 kali full pengambilan gambar dan saya cuma ikut 2 kali saja. Ya. Saya ikut 2 kali saja dan saya lebih menempatkan diri sebagai saya coba menikmati. Coba menikmati. Dan PR-nya memang banyak tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini anak-anak kan lagi menyiapkan diri untuk menjadi YouTuber. Ya. Ted sudah Kita AdSense. sudah AdSense. Berapa miliar, Ted? Ya. Buat beli beras cukup. Beras satu mok ya. Satu genggam. Yang terjadi dengan adik-adik kita sekarang dibandingkan proses saya belajar 15-10 tahun lalu di bidang audio video. Hal yang butuh saya pelajari mungkin 7-8 tahun cukup dengan 6 bulan mereka sudah bisa. Hal Anda ini, iri ya? Iri dan kadang-kadang mau menangis gitu. Kadang-kadang mau menangis gitu. Saya butuh bertapa selama 7 tahun dan mereka cukup dengan 7 hari. Ya. Oke, durasi kita 15 menit. Sekarang sudah 10 menit ngomong, 5 menit sisa untuk nangis silahkan. Jangan. Yang nangis buat kita bertiga, bukan depan kamera. Nanti ya, setelah ini nangis ya. Ada keengganan nih kita ya, terutama ada semacam ketidakpercayaan pada bahwa ada orang yang bisa melakukan Lebih dari kita. ya, karena kita misalnya kalau di dunia kepenulisan misalnya atau di dunia jurnalistik saya belajar teori. Kemudian anak-anak belajar dengan langsung Menulis. langsung praktek. Oke, langsung praktek. Jadi ada semacam bukan keengganan sih, semacam ketidakpercayaan dalam tanda kutip. Kok bisa tidak ini barang ini? Tanpa pondasi yang kuat. Tanpa pondasi yang kuat. Saya kuliah komunikasi panjang sekali dan tiba-tiba kau datang dan langsung tenteng hasil pekerjaan sebagai jurnalis. Pernah tidak merasa seperti itu pada generasi sekarang di mana sekian banyak orang yang punya kamera kemudian terjun menjadi YouTuber atau terjun menjadi videographer? Sebenarnya kita tidak bisa terlalu menyalahkan keadaan sekarang sebenarnya. Karena kita belajar dari kondisi kita membandingkan 10 tahun lalu ya. Tidak Ya. jauh terlalu 15 tahun, ketahuan sekali umurnya. Anda Iya. Tetapi saya membandingkan proses 10 tahun lalu bisa dihitung jari lah di Ruteng. Siapa yang bisa mengoperasikan peralatan panas seperti begini. Tapi sekarang dengan kemudahan, bahkan saya malah, saya lari sedikit ya. Ya. Saya malah sekarang mencoba untuk meminimalisir peralatan yang saya pakai. Kalau dulu saya hanya percaya diri ketika menggunakan kamera DSLR atau mirrorless untuk melakukan sebuah pengambilan gambar, tapi sekarang cukup dengan HP saja, dengan standar HP yang cukup, itu harus bisa membuat sebuah karya audiovisual yang baik. 40 Ada- pertanyaan tapi kita potong ya. 33 pertanyaan. Sesuai dengan nomor urut Golkar waktu 98, nomor 33. Wih, ingat bro. Tidak apa-apa. Ya, itu partai ITET ya. Pertanyaan Pertanyaan- berikut sebelum saya main gitar, mungkin bisa dari Anda. Nanti. Atau saya main gitar nanti. Anda? Gitarnya nanti. Main. Pilihan, menangis atau saya main? Nanya, main. Menangis saja. Gitar ya. Itu lebih menyayat. Ya. Harapan dengan dunia fotografi, videografi di Ruteng. Mungkin saya agak susah menjawab. Kenapa? Karena masih sedikit yang bisa saya berbicara dari konteks mencari nafkah di sini. Belum, ya. Berapa banyak sih di antara kita sekarang yang aktif di bidang audiovisual yang bisa menghasilkan dalam tanda kutip nafkah yang cukup dari itu. Jujur zaman kami dulu karena persaingan masih sedikit, kemudian pangsa pasarnya juga lebih besar. Oke. Untuk cari nafkah ya lumayan lah. Kalau sekarang Banyak ya. ya apa hanya mau dibayar dengan tepuk tangan dengan jumlah lah. Tepuk tangan. Saya lebih itu bukan itu ya. Iya, saya lebih menghargai Tepuk bahu, terima kasih ya. itu bikin Ya. nangis. Bajunya The Police kan dari hasil. Jangan gitu dong, ini bukan kan ya? endorse. Oh ya, oke. Oke, harapannya adalah anak-anak ini bisa menghidupi dirinya dari Harusnya.
Harusnya ya. Harusnya. Ketika sebuah rahmat yang besar, sebuah kenikmatan yang besar. Ketika dari hobi itu bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Karena kita tidak hanya hidup dari like, Ya. ya, tidak like. Kalau subscribe ya jelas gitu, Jelas, ya. bisa dapat AdSense. Tapi kalau hanya dari like, kasihan. Ya. Nah, syukurnya saya udah lewat. Nggak, ya deh, senang yang sudah dapat AdSense ya. Thank you Ted. Alat-alatnya juga sudah bisa dipakai sama anak Segolino. Iya. Jadi gitarnya boleh dimainin sekarang? Boleh bawa pulang aja, jangan main di sini. Oke, setelah ini kita akan ngobrol dengan dua pemain. Bola. Bukan, Oke. The web series Baku Sayang. Ya, Dua adik kakak ya. saya kenal. Bukan, mereka bukan adik kakak. Saya kenal orang. Anda kenal, tapi Anda Anda tidak perlu kenal ada di orangnya. sini. Ya, kesian ya. Oke, sebelum terakhir gini, ada sedikit penyesalan gitu. Ya. Saya berharap sekali diundang jadi pemain kemarin. Terus tidak jadi. Ya. Padahal saya sudah kampanye loh sampai ke Manggarai Timur gitu. Nanti lihat saya di YouTube, di keluarga saya di sana di Mukun. Kan di kampung tidak ada TV. Wah, jangan salah, 4G udah masuk. Ya kan? Ini kan YouTube. Ya, Sekarang saya minta pertanggungjawab saudara. Saudara jawab sekarang. Kenapa saya tidak jadi pemain kemarin? Apakah karena umur? Saya terima kalau umur. Tapi kalau bilang bahwa saya tidak bisa menghayati peran, itu saya tidak terima. lebih ke kami kekurangan karena naskahnya memang harus komedi, kami agak menghindari tangisan ya. Bukan itu. Apa hidup saya kurang komedi? Lebih ke drama ya. Iya gitu ya. Oh, iya. Dodo, Tolong antar nenek antar yang tadi antar teriak ke pulang bawah. tamu yang ini agak susah kami cut ini barang. Silakan. Oke, terima kasih, Terima kasih Om banyak, Arni, Ter. Terima Om kasih Daeng, banyak. gitu ya. Aduh, Om Parto. Dadah. Sudah.